Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pelajaran 2, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada halaman 28-30, kalian bisa membaca pelajaran tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal haratha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau wahai Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Nabi Muhammad banyak memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya perlakuan beliau terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk mengikuti sikap atau akhlak Rasulullah SAW tersebut. Menyayangi binatang. Selain kisah istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang memukul untanya yang dikendarainya, lalu Rasulullah menegurnya, ada juga kisah para sahabat yang memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang mereka lihat dan dengar dari nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Di antara sahabat Rasulullah yang dikenal menyayangi hewan adalah Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah adalah nama pemberian Nabi kepada sahabatnya yang menyayangi kucing. Hurairah dalam bahasa Arab artinya anak kucing. Abu Hurairah artinya bapak anak kucing karena ia memang sayang dengan kucing-kucing dan seringkali membawa anak kucing di dalam kantung baju atau celananya. Salah satu kebiasaan buruk masyarakat Arab ketika itu sering menyiksa binatang ternak. Mereka sering memotong bagian-bagian tubuh hewan ketika hewan tersebut masih hidup, seperti memotong bagian kaki kambing ketika ingin makan kaki kambingnya saja, lalu membiarkan kambing itu hidup tersiksa kesakitan karena kakinya dipotong. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Alhamdulillah, kita sebagai muslim tidak melihat di antara umat Islam ada yang melakukan hal yang sudah dilarang Rasulullah SAW tersebut. Bila kita ingin makan hewan ternak, tentu hewan tersebut akan disembelih terlebih dahulu. Rasulullah SAW pun memerintahkan kita untuk menyembelih hewan dengan cara yang menyenangkannya. Caranya dengan menajamkan pisau dan memotong putus saluran udara, darah, dan aliran makan dan minumnya yang dilakukan secepat mungkin. Diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Penelitian ilmiah menunjukkan hewan yang disembelih dengan cara tersebut seperti mengalami tidur yang nyenyak dan menyenangkan. Menyayangi tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, sama seperti hewan, tumbuh-tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah juga. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan tujuan dapat dipergunakan untuk kepentingan atau keperluan yang baik, bukan untuk dirusak tentunya. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi setelah hutan-hutan dibakar dan gundul, tidak ada tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan di atasnya. Daerah di sekitarnya dilanda kebanjiran, tanah longsor, udara terasa sangat panas, hewan-hewan liar tidak punya tempat tinggal, hingga akhirnya masuk ke perkampungan dan menyerang manusia, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan meskipun tumbuh-tumbuhan itu akan berbuah lama. Dari tumbuh-tumbuhan itu, hewan-hewan dan manusia lainnya dapat mengambil manfaatnya. Insya Allah akan bernilai pahala bagi yang menanam dan merawatnya. Kita dilarang merusak dan mengotori lingkungan hidup, tidak hanya membunuh binatang dan merusak tumbuh-tumbuhan. Bahkan ketika sedang perang sekalipun, Rasulullah SAW melarang para sahabat dan umatnya untuk membunuh hewan dan merusak pepohonan atau tanam-tanaman yang memang tidak perlu dilakukan. Itulah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita umatnya untuk menjadi rahmat bagi alam seperti beliau. Kita pun dilarang berperilaku tidak terpuji, seperti membuang sampah sembarangan atau membuang air seni atau air kencing ke pohon atau lubang-lubang di tanah, karena mungkin ada hewan yang hidup di dalamnya. Jangan juga kencing di air yang menggenang, karena bisa menimbulkan penyakit dan hal-hal negatif atau tidak baik lainnya. Anak-anak, ini saja yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan amalkan. Insya Allah kita bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.